Pemirsa, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD dan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung KPHL Remu Kota Sorong, Ina Rosalina Sekirit, memperkenalkan sejumlah bibit pohon di greenhouse milik UPTD dan KPHL Remu Kota Sorong yang akan siap ditanami di lahan kritis dan di daerah pusat kota. Greenhouse merupakan tempat persemaian bibit-bibit tanaman produktif milik KPHL Remu Kota Sorong beralamat di belakang puncak Vihara Klademak, di mana sebelum tanaman tersebut dipindahkan untuk ditanam di suatu lahan, maka terlebih dahulu dilakukan persemaian. Ina Rosalina memperkenalkan satu persatu tumbuhan, mulai dari tanaman berbiji seperti durian, rambutan, nangka, jambu biji, dan matoa. Selain itu, tanaman kehutanan seperti bit anggur, linggua, dan merbau atau kayu besi. Ini sebagai lokasi persemaian, persiapan bibit untuk ditanam nanti di kawasan-kawasan hutan. Jadi ada beberapa jenis yang kami semaikan di sini. Ada tanaman kehutanannya dan ada tanaman produktifnya. Tanaman produktif, tanaman buah. Tanaman kehutanan ya tanaman yang tumbuh di dalam kawasan hutan. Contohnya areal bekas terbakar, lahan kritis, dan yang memang secara tempat tumbuhnya memang dia tumbuh di hutan. Ya. Saya sebutkan yang tanaman buah tanaman apa yang buahnya yang bisa tanaman buah yang ada di lokasi persemaian kami. Nanti bisa kita lihat bersama sebentar, itu tanaman rambutan, durian, dan cempedak. Sedangkan tanaman kehutanan atau tanaman pohon atau yang tidak ada buahnya tapi diambil kayunya, kayu besi atau merbau, nama latinnya Insia. Terus ada lagi linggua, nama perdagangannya angsana. Ada lagi tanaman matoa. Matoa ini antara buah dan kayu, karena kayunya juga dibutuhkan, buahnya juga dimakan. Jadi ada tanaman matoa, itu nama latinnya Pometia. Terus ada lagi tanaman bitanggur. Ya, ada lagi tanaman untuk taman dan sebagainya, glodokan tiang, bunga tanjung, juga ada kami punya. Jadi tidak serta-merta tanaman itu ditanam saja di kawasannya? Iya, setiap jenis tanaman ada tempat di mana di habitatnya dia hidup. Contohnya, tanaman hutan, kita tidak bisa bawa tanam pohon ini di dalam kota. Contohnya, kayu besi tidak bisa kita, atau merbau tidak bisa kita tanam di trotoar, karena dia tanaman hutan, pohon besar dia. Kita akan menanam di situ yaitu tanaman tanjung atau tanaman yang tumbuhnya lurus seperti tadi sudah kita lihat, glodokan tiang. Ya, atau pucuk merah, itu kan cocok di taman atau trotoar. Tetapi yang kita tanam di kawasan hutan juga ada bedanya antara tanaman yang perlu naungan dan yang tidak perlu naungan. Contohnya tanaman matoa, ini tanaman di mana kita tanam, dia membutuhkan ada inangnya, ada naungannya, sehingga dia tidak bisa kena matahari langsung. Ya, kalau kita bekas lahan terbakar, biasanya kita rekomendasikan tanaman merbau, kayu besi, bitanggur, dan tanaman linggua. Itu dia tahan di situ. Ia menyatakan tanaman-tanaman tersebut tidak semua harus ditanam di lahan krisis atau lahan yang baru habis kebakaran, karena sifat dari masing-masing tumbuhan berbeda, seperti pohon merbau, pohon bit anggur, dan pohon linggua dan matoa bisa ditanam di lahan kritis. Sedangkan pohon durian, pohon rambutan, cempedak, dan pohon jambu biji merupakan jenis tumbuhan yang membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus sehingga tidak bisa ditanam di lahan kritis. Septinus Kambu, CWM Channel.